Pada malam hari ini kita akan membahas suatu amalan atau ibadah yang dijelaskan di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Kalau seandainya anak Adam mati, maka putuslah beberapa perkara atasnya. Maka kalau ada anak Adam mati, maka dia tidak bisa lagi berbuat ibadah kepada Allah, kecuali ada beberapa hal. Yang pertama adalah as-sadaqah jariyah, sedekah jariyah. Yang pertama adalah poinnya adalah sedekah. Kemudian yang kedua adalah waladun salih yad'una lahu, yaitu anak saleh yang mendoakan daripada orang tuanya. Kemudian yang ketiga yang bermanfaat. Dan insyaallah bahwa yang perlu kita fahami, adapun orang-orang yang akias, yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk ukhrawi, untuk akhirat. Itu adalah orang-orang yang cerdas. Maka kalau kita merujuk kepada hadis tadi di dalam kitab Irsyadul Ibad, ketika Rasulullah SAW menjelaskan, tasaddaqu fa inna as-sadaqata fatikakuhum minan nar. Maka bersedekahlah, sebab sesungguhnya sedekah itu melepaskanmu daripada api neraka. Di dalam hadis lain, riwayat lain, Bukhari dan Muslim, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutlah siksa api neraka. Bukan takut kepada api nerakanya, tapi takut kepada yang memiliki api neraka itu sendiri. Wala bisyiqqi thamarat, poinnya, sekalipun engkau bersedekah dengan separuh kurma, fa inna lam tajidu fi kalimati thayyibah, apabila kamu tidak mempunyai, maka cukuplah berkata dengan kalimat yang baik. Maka di sini Rasulullah SAW menegaskan, mengkhabarkan kepada kita pentingnya daripada sedekah itu sendiri. Sampai kata beliau di dalam hadisnya bahwa bersedekahlah engkau meskipun dengan separuh kurma. Kita punya satu kurma, kita potong, kita sedekahkan satu paruh kurma, karena itu dapat menjauhkan engkau daripada api neraka. Nah, sekarang saya memberitahu, saya mau kabarkan di sini bahwa sedekah itu saya tidak berbicara, Rasul tidak berbicara banyak sedikit, tidak berbicara banyak dan sedikit, banyak tidak. Tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa kita memandang janji Allah atas sedekah itu. Paham di sini? Yang kita pandang adalah janji Allah, bukan sedekahnya. Hati-hati. Jangan sampai engkau menuhankan sedekah. Jangan sampai engkau menuhankan sedekah. Seakan-akan sedekah itu lebih hebat daripada Allah. Tapi sedekah itu anjuran Allah, anjuran Rasulullah. Tetapi yang perlu kita fahami bahwa ketika engkau bersedekah, maka bukan
tolak ukurnya bukan kepada sedekahnya, tetapi kepada janji Allah atas sedekah tersebut. Paham di sini? Kalau itu yang kita tanamkan kepada ikhwan dan muslimin, kepada saudara-saudara kita, maka insya Allah saya yakin terbuka hati kita untuk menolong dan saling tolong menolong, bersedekah pada intinya. Kenapa? Karena di situ tidak berbicara banyak atau sedikit. Bahkan kata Rasulullah, separuh kurma. Biasa Bang Haji Ahmad sedekah kalau udah bulan Ramadan tuh dia bukan separuh kurma dah, satu kotak. Tapi Rasulullah bilang separuh kurma. Tapi waktu kita memberi bukan masalah banyak sedikitnya, mau separuh kurma ke satu kurma ke satu kotak kan, tetapi etikat dalam hati bahwa sedekah itu ada janji Allah di sana. Nah, ini yang perlu kita rubah. Jadi tidak aku sedekah sedikit. Nah, bukan masalah banyaknya. Berarti kau menuhankan barang itu ketika kau beri. Tapi yang perlu kita fahami di sini bahwa adalah ketika engkau bersedekah, maka ingat janji Allah atas sedekah tersebut. Sehingga pentingnya sedekah itu, bahkan satu biji kurma, setengah kurma pun dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral gubri wa innama yastadillul mu'min yawmal qiyamati fi dhillil sadaqatihi. Memberikan sedekah itu, kata Rasulullah SAW, bisa mencegah kita daripada mati yang buruk. Bayangkan, sudah mencegah daripada api neraka, mencegah daripada mati yang buruk. Nah, udah mati yang buruk itu, kita pikirlah macam mana mati yang buruk. Buruk lah pokoknya. Berarti kalau ada buruk itu berarti su'ul khatimah. Tapi sedekah ini dapat menghilangkan keburukan itu. Nah, kenapa? Karena ada janji Allah di sana. Itu tadi poinnya, karena ada janji Allah. Kita tidak berbicara ikhlas tak ikhlas. Kalau bicara ikhlas tak ikhlas itu nanti banyak sedikit. Ngasih banyak tak ikhlas, ngasih sedikit ikhlas karena sedikit. Tapi kalau kita berbicara memberi karena janji Allah di dalamnya, maka kita tidak berbicara banyak sedikit, tapi kita berbicara keikhlasan hati kita kepada Allah. Ingat, poin ikhlas itu ketika hati kita memandang janji Allah. Ikhlas itu akan timbul ketika kita memandang janji Allah. Tapi kalau kita memandang wujud barang yang diberi tadi, bahkan separuh kurma, maka itu nanti ada akan ada pembicaraan di belakang tadi. Kenapa? Karena ikhlas itu poinnya susah gitu. Ikhlas ketika niat memberi, ikhlas ketika memberi, ikhlas ketika menjaga pemberian. Kenapa? Karena beri berarti kita berbicara wujud barang yang diberi. Tapi kalau kita berbicara janji Allah atas sedekah tersebut, apa yang kita omongkan?